Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi bersama saya Dirahmat Saputra, mahasiswa PPG Prajabatan Gelombang 2 tahun 2023, dan rekan saya Nurlina Alfianisa, mahasiswa PPG Prajabatan Gelombang 2 2023 dari Bahasa Jawa. baik. Hari ini kita sudah berada di Kuartir Cabang Kota Surakarta dan kami menemui narasumber yaitu salah satu pengurus Dewan Kerja Cabang Kuartir Cabang Kota Surakarta dengan Kak siapa? Kak Milan dari Kak Bidang Milan. Sepak, ya. Iya. Baik, demi mempersingkat waktu langsung saja ya Kak ya ke pertanyaannya. Baik, menurut Kak Milan, apa saja sih kegiatan kepramukaan yang biasanya diselenggarakan di Kuarcap ini? Oke, untuk kegiatan yang sekarang di Kuarcap itu banyak, mulai dari untuk siaga, penghalang, dan juga panitia. Misalnya ada kelas senja, terus ada pesta siaga, terus di tingkat ada itu ada perkemahan lain cabang, budaya, dan sebagainya. Oke. Apa tujuan utama di setiap kegiatan yang dilakukan dari anggota pramuka penegak dalam setiap kegiatan tersebut, Kak? Untuk tujuan utama yang pastinya ini ya meningkatkan skill juga, terus dari teman-teman peserta juga bisa nambah relasi juga kayak gitu, terus juga menanamkan ke diri masing-masing peserta ya, pramuka tuh nggak melulu yang gitu-gitu aja Iya. gitu. Oke. Jadi tentang soft skill ya. Bukan soft skill. Nah, ini dari kakak sendiri, sepengalaman kakak, bagaimana cara kakak untuk mendorong partisipasi aktif dari setiap anggota pramuka penegak dalam untuk mengikuti kegiatan kakak? Oke, kalau dari kebetulan aku di DKC ya, jadi lebih ke penegak dan pendidikan. Itu biasanya dari kita tuh yang pasti campingnya tuh banyak tuh. Terus juga kita manfaatin media sosial juga. Terus yang pastinya ngikutin ini ya zaman juga ya, kan ini Gen Z kan cenderung kayak yang situ-situ ya gitu. Terus kegiatannya juga nggak sekedar yang misal lomba yang kepramukaan aja, itu enggak. Ini ada juga yang lomba memang soft skill, misal lomba IoT seperti itu. Makanya tetap menyesuaikan apa ya, kira-kira peserta tuh lebih ke cabang mana sih gitu minatnya gitu. Kalau lomba IoT itu pesertanya itu dari lingkup Surakarta atau wilayah lainnya juga? Kalau karena kita di cabang Kota Surakarta, jadi orang di Kota Surakarta. Oh iya, Kak. Tentang selanjutnya, jenis keterampilan apa sih atau nilai yang ingin diajarkan melalui kegiatan tersebut? Banyak sih kalau keterampilannya, yang penting keterampilan berkemah, masak, terus P3K, banyak sih. Mungkin kalau bisa ada yang namanya TKU ya, Iya. ya kalau bisa semuanya, itu enggak semuanya gitu. Oke. Nah, ini selama kakak menjabat, apa tantangan terbesar yang dihadapi dalam menyelenggarakan kegiatan demi kegiatan? Kalau untuk tantangan ini ya, mungkin lebih ke misal nih ada hal-hal yang dari peserta kurang apa ya, kurang maksimal atau apa gitu, mungkin lebih ke protes, mungkin cara menghadapi peserta gitu kan. Kalau ini anak-anak kecil ya, ada yang biasanya masih SMA gitu kan, labil ya, kadang suka emosi dulu baru penyelesaian itunya di akhir gitu. Kalau tantangan dari gugus depan sendiri apa ada, Kak? Kalau tantangan mungkin ini, kadang kan ada yang dari kepala sekolah memang mendukung untuk kegiatan Ya. di luar, ada juga yang emang ngebatasin gitu. Kalau dari orang tua siswa itu sama. sama? Iya. Sama saja. Mungkin terkait izin gitu ya. Terkait administrasi apakah ada? Kalau administrasi sejauh ini kendalanya nggak begitu yang signifikan ya. Yang paling ya kan ngurus KTA, gitu. Oh iya, Kak. Karena kegiatan tersebut kan pasti membutuhkan kerjasama dengan pihak lain. Dari Kuarcap Surakarta ini apakah pernah melakukan kerjasama dengan pihak lainnya? Kita tiap kegiatan pasti kerjasama. Contohnya misalnya bentuknya seperti apa, Kak? Dijelaskan. Untuk kerjasama itu kan kita ada kerjasama dengan instansi pemerintah dan juga yang instansi swasta. Kalau pemerintah ya misal kita kerjasama ke dinas kesehatan, berarti di bagian kesehatan. Terus keamanan itu berarti ke satuan polisi gitu. Kalau untuk yang swasta itu lebih ke CSR atau sponsor. Kalau kegiatan paling besar di Kuarcap ini apa, Kak? Untuk kegiatan yang di tingkat penegak itu kebetulan kita bakal ada Raimuna cabang. Raimuna cabang. Itu kerjasamanya dengan pihak mana saja kalau kita? Sejauh ini kita udah menggandeng beberapa dinas, yang pastinya untuk pengawalan juga. Terus sedang berproses untuk CSR yang di instansi swasta. Untuk kerjasama dengan satuan karya? Oh iya, satuan karya juga masuk di bagian dinas ya. Oh gitu. Gitu.
salah satu apa ya turunan dari kerjasama di Dinas Film itu satuan karyanya. Oke. Baik, mungkin demikian dulu ya pertanyaan dari kami. Ya, demikian wawancara yang dapat kami lakukan bersama Kak Nila dari Dewan Kerja Cabang Kota Surakarta. Terima kasih kepada Kak Nila sudah berkenan untuk diwawancarai oleh kami. Demikian, apabila ada salah dalam wawancara ini kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.